Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia materi IPA kelas 7 semester 1. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada kali ini, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan benda-benda di sekitar. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk pengertian, perubahan fisika adalah perubahan yang hanya bisa dilihat dari tampilan fisiknya atau penampakan luarnya, jadi ia tidak mengubah komposisi kimianya. Perubahan fisika memiliki sifat bisa dilihat dan diamati dari luar. Sifat fisika lainnya adalah ketika zat tersebut telah berubah, maka dapat kembali ke keadaan semula. Contoh perubahan fisika pada kehidupan sehari-hari terjadi pada proses membeku, menyublim, mencair, menguap, mengkristal, dan mengembun. Bisa kalian lihat pada diagram di bawah ini. Padat menjadi gas, katakan menyublim. Gas menjadi cair, dikatakan mengembun. Cair menjadi padat, dikatakan membeku. Kemudian, gas menjadi padat, dikatakan mengkristal. Padat menjadi cair, dikatakan mencair. Cair menjadi gas, dikatakan menguap. Pada diagram ini, sudah dibedakan dengan warna merah dan warna abu-abu, di mana merah adalah proses perubahan wujud yang memerlukan kalor, sedangkan panah berwarna abu-abu melepaskan kalor. Berikut gambar contoh perubahan fisika, di mana es mencair dari zat padat berubah wujud menjadi zat cair. Kemudian, ada contoh perubahan fisika dari bentuk maupun ukuran kayu yang dipahat atau digergaji. Kemudian, beras menjadi tepung diakibatkan karena perubahan bentuk atau ukuran dari partikel besar menjadi agak lebih kecil. Kemudian pengertian perubahan kimia adalah perubahan bentuk dan ukuran zat yang menghasilkan zat baru. Perubahan kimia menyebabkan substansi atau komposisi penyusun suatu zat berubah menjadi rumus kimia yang baru. Dengan berubah menjadi rumus kimia yang baru, berarti ada yang namanya reaksi kimia. Nah, perubahan kimia juga bisa disebut sebagai reaksi kimia. Berikut contoh perubahan kimia. Pembusukan makanan atau buah-buahan. Gambar apel yang membusuk berubah warnanya. Kemudian, memasak, memanggang, atau memanaskan gula menjadi karamel, di mana gula berbentuk butir-butiran ketika dipanaskan menjadi cair dan berubah warna maupun tekstur atau komposisinya. Kemudian pembakaran pada kayu, di mana menghasilkan arang. Hal ini diketahui terjadi reaksi kimia menjadi kayu
berubah menjadi arang sehingga komposisi arang berbeda dengan komposisi kayu. Lalu besi berkarat. Terjadi reaksi kimia antara oksigen mengenai besi sehingga terjadi perkaratan atau oksidasi. Berikut ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia secara garis besar. Indikatornya adalah hasil akhir. Perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia terbentuk zat baru. Kemudian indikator dari perubahannya, perubahan fisika adalah perubahan wujud dan bentuk, sedangkan perubahan kimia adalah terjadi reaksi kimia. Kemudian indikator keadaan bahwa perubahan fisika dapat dikembalikan pada keadaan semula, sedangkan perubahan kimia sulit dikembalikan pada keadaan semula. Kemudian indikator penyebab perubahan fisika dapat disebabkan karena pencampuran, pemotongan, dan pemecahan. Kemudian perubahan kimia terjadi karena pembakaran, perubahan tekanan, suhu, maupun pencampuran zat dan aliran besi. Kemudian dari sifatnya, perubahan fisika masih memiliki sifat dari benda aslinya, sedangkan perubahan kimia berbeda dengan sifat aslinya. Berikut evaluasi untuk materi yang sudah disampaikan. Dengan soal nomor 1, apa ciri-ciri perubahan fisika? Sebutkan 3 saja. Kemudian, evaluasi soal nomor 2, dengan apa contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari? Sebutkan 2 saja. Lalu, evaluasi soal nomor 3, apa ciri-ciri perubahan kimia? Sebutkan 3 saja. Lalu yang keempat, soal nomor 4, apa contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari? Sebutkan 2 saja. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.